Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleha. Hari ini kita belajar prakarya yang bab 1 itu kerajinan fungsi hias ya. Kita akan mempelajari prinsipnya, produknya, kemudian kemasan produknya, berkarya, kerajinan fungsi hias, dan modifikasi dari produk kerajinan fungsi hias itu ya. Nah, ini yang pertama prinsipnya ya. Prinsip kerajinan fungsi hias, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan yang pertama fungsional atau kegunaan, yang kedua memiliki nilai keindahan. Nah, coba lihat gambar ya. Ini ada fungsi pakai, kemudian juga fungsi hias. Gambar yang pertama adalah cangkir yang dominan fungsi pakai. Dapat digunakan sebagai wadah air minum ya. Nah, jadi ini lebih dominannya sebagai fungsi pakai. Sedangkan gambar yang di tengah adalah cangkir dengan tambahan unsur ornamen. Coba dilihatnya, ini unsur ornamen batik ya. Tetap masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Jadi dia ada fungsi pakai dan ada fungsi hiasnya. Sedangkan yang gambar ketiga adalah cangkir yang syarat dengan unsur estetika. Tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, yang ketiga ini fungsinya hanya fungsi hias. Jadi kalian bisa bedakan ya antara cangkir pertama, cangkir kedua, dan cangkir ketiga. Nah, kemudian produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan dibuat untuk berbagai tujuan. Ini dia tujuannya ya. Yang pertama sebagai penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu. Jadi hanya sebagai penghias. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai benda dipakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga, tujuannya sebagai kebutuhan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual ya. Kemudian yang keempat, tujuannya sebagai kebutuhan simbolik. Kerajinan tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, yang kelima, tujuannya sebagai kebutuhan konstruktif. Kerajinan selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan.